Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya memberikan terlebih dahulu materi dalam bentuk video sebelumnya, supaya dalam ruangan kalian sudah mendapat gambaran mengenai materi yang akan kita bawakan pada hari itu. Materi kita kali ini itu adalah model entity relationship diagram. Jadi dari beberapa model yang telah dijelaskan dalam model data dalam materi sistem basis data, yaitu ada model entity relationship, ada model relationship, ada model object oriented, model hierarki, dan model jaringan. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah model entity relationship diagram ya. Jadi secara konsep basis data ERP itu digunakan untuk memodelkan struktur data ya, seperti dalam penjelasan sebelumnya. Fungsi dari model data itu adalah tool untuk menggambarkan sebuah basis data, mulai dari hubungan data dan struktur data dari basis data tersebut ya. Jadi dalam konsepnya, pada saat kita ingin membuat sebuah ERD, yang perlu diketahui itu apa yang akan kita perlukan dan bagaimana data yang satu dengan yang lainnya itu dapat berhubungan ya. Dalam konsep entity relationship itu dikenal dengan nama entitas. Nah, ini bagian-bagian dari konsep entity relationship diagram. Entitas ini disebut dalam hal ini itu merupakan adalah objek ya, objek dalam dunia nyata. Nah, jadi beda dengan konsep object oriented database. Kalau object oriented database itu, kalau kita berbicara objek, itu bisa berupa objek nyata dan objek yang tidak nyata. Tapi kalau dalam konsep basis data, entitas di sini ya, entitas bukan berarti sebuah objek yang dalam konsep object oriented programming ya. Nah, tapi objek di sini adalah objek dalam dunia nyata ya, berupa objek fisik dan objek konsep. Objek fisik itu ya bisa berupa rumah, mahasiswa, kendaraan, peralatan, dan lain-lainnya ya. Nah, bisa juga sebuah nama kalian, nama kelas ya. Nah, itu merupakan objek fisik. Kalau objek konsep di sini ya bisa berupa jenis dari sebuah pekerjaan, apakah pegawai, nama dari sebuah perusahaan, apakah itu universitas atau program studi, terus rencana, kasus, dan lain sebagainya ya. Atau dengan kata lain, objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik ya, dengan objek lainnya, dimana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entities yang sejenis disebut dengan entity set. Atribut. Jadi selain dari objek, ada lagi yang disebut dengan atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas ya. Jadi umpamanya kalau entitas, ada entitas mahasiswa, apa atribut dari mahasiswa ya? Itu ada NIM, nama, dan lain sebagainya. Itu adalah atribut ya. Nah, ini ada sebuah contoh dari entitas. Nah, di sini gambarnya Sule ya. Nanti bisa jadi mungkin ya, Sule ini mewakili dari manusia ya, bisa juga seperti kalian. Jadi atribut dari entitas ini ya, ada nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau mahasiswa itu berarti memiliki entitas nomor induk mahasiswa, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain dari entitas itu adalah sebuah mobil ya. Nah, atribut dari mobil ya apa-apa saja, bagian-bagian dari mobil. Ada nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, dan lain sebagainya ya. Terus setelah kita mengetahui apa itu entitas dan apa itu atribut, nah, ada lagi setelah varian entitas. Varian entitas ini atau bagian-bagian dari entitas. Entitas itu terbagi atas dua macam ya. Ada entitas lemah
dan ada juga entitas kuat. Entitas lemah maksudnya ya entitas yang kemunculannya itu bergantung pada ekstensinya. Ekstensinya ya dicontohkan kalau entitas mahasiswa dengan orang tua dan hobi ya. Nah, entitas yang lama di sini adalah orang tua dan hobi, karena entitas orang tua dan entitas hobi ini akan muncul kalau ada ekstensi kalau dalam entitas mahasiswa dibutuhkan keberadaan orang tua dan hobi, sama pegawai dan tanggungan ya. Oke, kalau entitas yang kuat ya berarti sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri, keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain ya. Contohnya entitas mahasiswa, tanpa orang tua, tanpa entitas hobi, mahasiswa bisa berdiri sendiri ya. Nah, contoh dari entitas kuat ini ada pada gambar ini, ada entitas pegawai ya. Nah, terus entitas yang lemah, nah, ini tanggungan. Jadi tanggungan ini hanya muncul pada saat dari data pegawai itu dibutuhkan informasi mengenai tanggungan dari pegawai tersebut. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai jenis dari entitas, ya sekarang jenis dari atribut. Atribut itu memiliki 5 jenis ya. Ada atribut key, atribut simple, atribut multi-value, atribut komposit, dan atribut derivatif. Atribut key di sini maksudnya ya itu adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik atau semacam key-nya atau kuncinya ya, atau atribut yang dijadikan sebagai kunci. Jadi dari beberapa atribut yang ada, umpamanya dari atribut mahasiswa ada NIM, nama, alamat, dan sebagainya. Ada atribut yang dia dijadikan sebagai kata kunci ya, itulah yang disebut dengan atribut key. Sedangkan atribut simple itu merupakan atribut yang bernilai tunggal ya. Misal itu nama, harga, status dikatakan tunggal ya, maksudnya tidak ada lagi bagian dari, kalau harganya 2000 ya 2000 ya. Nah, tidak ada lagi nilai lainnya atau sebagainya. Nah, terus atribut multi value ya, atribut yang memiliki nilai banyak ya. Atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak, misalnya gelar. Nah, gelar itu bisa Eskom, mulai dari Eskom, Mkom, doktor, dan sebagainya. Sama hobi itu ya nilainya bisa saja mancing, manjat, itu satu hobi itu mempunyai beberapa nilai, mancing, main bola, main voli. Nah, itu maksudnya memiliki banyak nilai. Sama kalau gelar itu ya Eskom, Mkom, doktor itu gelar ya, tapi nilainya banyak ya. Terus atribut komposit. Atribut yang dimaksud dengan atribut komposit di sini adalah atribut yang dapat diuraikan lagi ya. Kalau kita berbicara diurai berarti ada satu buah benda terus bisa dibagi-bagi lagi ya. Kalau umpamanya ada seekor ikan, itu masih bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil dari ikan. Nah, contoh dari atribut yang komposit di sini itu adalah alamat. Alamat itu bisa dibagi menjadi desa, kecamatan, ya, kabupaten, dan provinsi. Sama korban. Korban itu ya korban pembunuhan, korban penikaman, korban apa dan sebagainya. Nah, sama juga waktu. Waktu itu bisa tanggal, hari, ya, jam. Nah, itu waktu yang bisa diuraikan lagi. Dan yang terakhirnya adalah atribut derivatif atau atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain ya. Misalnya atribut umur. Umur ini merupakan atribut turunan dari tanggal lahir. Karena kenapa dikatakan turunan? Ya berarti umur ini ada karena ada tanggal lahir. Nah, pastinya seperti itu ya. Ini menggunakan atribut derivatif. Sama mata kuliah dengan nilai. Nilai ini adalah merupakan atribut derivatif, turunan dari atribut mata kuliah. Jadi nilai ini ada karena ada mata kuliahnya.
ini gambaran dari yang pertama atribut key ya. Nah, jadi dalam membuat sebuah ERD, Entity Relationship Diagram, atribut key ini ya ditunjukkan pada gambar yang bergaris bawah. Jadi yang menjadi key atau kata kunci atau kunci dari beberapa atribut dalam sebuah entitas itu diberikan garis bawah ya, seperti ada di ruang ID pegawai. Nah, terus berikutnya atribut simple. Ya, atribut simple di sini adalah nama harga ya, nama barang, sabun, harga 2000. Ini adalah atribut simple yang memiliki nilai tunggal. Sabun ya cuma sabun ya, pokoknya Lifebuoy ya, Lifebuoy, harga 2000 ya 2000, tidak kalah lagi nilai lainnya. Nah, ini atribut multi-value ya, atau yang memiliki nilai banyak. Ini lawan dari atribut simple ya. Nah, di sini contohnya gelar. Gelar di sini ya bisa dituliskan namanya Eskom, Mkom, Doktor, Profesor, Haji, ya itu semua adalah gelar ya. Tapi dalam satu atribut, nama atributnya adalah gelar. Terus berikutnya atribut komposit ya. Atribut komposit itu atau merupakan atribut turunan. Ya, kalau di sini dicontohkan ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nama depan, nama tengah, nama belakang ini merupakan turunan dari atribut nama. Ya. Ini adalah contoh dari atribut komposit. Yang terakhir adalah atribut derivatif. Ya, atribut derivatif. Maksud saya tadi atribut komposit itu merupakan atribut yang dapat diuraikan lagi ya. Nah, atau memiliki atribut yang dapat diuraikan lagi yang pokoknya nama itu dapat diurai menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Itu atribut komposit. Kalau atribut turunan itu adalah derivatif ya. Umur ini merupakan turunan dari tanggal lahir. Sama kalau umpamanya ada entitas mata kuliah, terus di dalamnya ada atribut nilai mata kuliah. Nah, nilai ini merupakan turunannya, turunan dari atribut nama mata kuliah. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan sebuah ERD, Entity Relationship Diagram. Persegi panjang simbol entity ya, ini elips ya, simbol relationship, ada hubungan. Nah, terus atributnya ya, simbol bulat lonjong. Nah, ini adalah entitas lemah ya. Jadi kalau dalam menggambarkan sebuah ERD ada sebuah entitas lemah yang digambarkan seperti ini. Terus ini adalah identity relationship ya. Nah, jadi kalau ada sebuah hubungan yang diidentifikasi ya digambarkan seperti ini. Di sini atribut K, atribut multi-value, atribut komposit, dan atribut derivatif. Kalau sebelumnya saya mengatakan bahwa ada derajat relasi, jadi sebenarnya derajat relasi di sini yang maksud saya pada saat itu adalah cardinality ya. Ada cardinality dari derajat itu ada lagi yang disebutkan cardinality dan ada derajat ya. Cardinality itu adalah tingkatan dari derajat ya. Derajat di sini ada unary ya, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, derajat 1 itu ya maksudnya adalah satu buah hubungan ya, sebuah entitas yang berhubungan dengan yang memiliki satu buah hubungan. Nah, contohnya di sini ada atribut manusia dengan menikah. Jadi keterangan dari atribut ini bisa dijelaskan bahwa manusia menikah dengan manusia. Nah, kalau manusia menikah dengan manusia tidak perlu lagi dituliskan di sini ada entitas manusia.
Cukup digambarkan seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini berarti sudah bisa dijelaskan bahwa atribut manusia ini menikah dengan manusia. Oke, kecuali manusia menikah dengan binatang, ya mungkin perlu dibuatkan sebuah entitas baru di sini. Oke. Terus derajat 2, pegawai dan kendaraan. Jadi maksudnya hubungannya di sini ada dua ya, ada dua entitas yang berhubungan. Ini kalau untuk membaca ini adalah pegawai memiliki kendaraan. Terus derajat 3 ya. Ini lanjutan dari derajat 2. Terus kardinalitas ini tingkatan dari derajat tadi. Kardinalitas dalam ERD ini dibagi atas 3 bagian, yaitu one to one, one to many, dan many to many. One to one itu adalah hubungan satu ke satu. Contohnya seorang pegawai memiliki sebuah kendaraan dinas ya, atau seorang dosen mengepalai satu program studi ya, atau seorang kepala desa mengepalai satu desa. Itu hubungan satu ke satu. Kalau hubungan satu ke banyak itu berarti lebih dari satu. Contohnya seperti dosen dengan mata kuliah. Jadi dosen itu mengajar lebih dari satu mata kuliah atau banyak ya. Atau sama seperti seorang ibu itu memiliki banyak anak. Itu adalah contoh dari one to many ya, satu ke banyak. Terus berikutnya kardinalitas yang ketiga itu adalah many to many, banyak-banyak. Sini contohkan mahasiswa, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah ya, atau pokoknya hubungan antara pegawai atau dosen dengan mahasiswa. Jadi banyak dosen mengajar banyak mahasiswa. Ini adalah contoh sebuah ER ya. Ada sebuah fakultas. Jadi kalau kita bacanya seperti ini. Satu fakultas ya. Dalam satu fakultas terdaftar banyak mahasiswa atau banyak mahasiswa mendaftar ke satu fakultas ya. Terus ini fakultas dan dosen. Satu fakultas memiliki banyak dosen atau banyak dosen dimiliki oleh fakultas. Sama antara dosen dan mata kuliah. Satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah atau banyak mata kuliah diajar oleh satu dosen. Banyak mata kuliah itu diambil oleh mahasiswa. Jadi diperhatikan di sini ada M dengan N. Jadi kalau hubungan antara banyak ke banyak, jadi jangan dituliskan NN ya. Yang dituliskan itu adalah M, many, N. Ini simbol dari banyak juga ya. Enhance feature ya. Ini merupakan sebuah AR yang digunakan untuk menangani hubungan antara supertipe dan subtipe. Jadi supertipe itu entitas yang bersifat umum dan subtipe yang bersifat khusus ya. Contoh yang dari supertipe itu adalah mobil. Yang subtipenya ada Jazz, Agia, Ayla, atau yang subtipenya ini ada sedan ya, terus open, track ya, dan lain sebagainya. Subtipe atau bagian atau sub dari induk ya. Ini gambaran sebuah atribut supertipe dan subtipe ya. Jadi supertipe itu bersifat umum seperti pokoknya manusia ya. Ada supertipenya manusia, terus subtipenya ya mahasiswa, pegawai, rakyat, dan lain sebagainya. Nah, ini
proses dalam pembuatan hubungan antara supertipe dengan subtipe. Ada dua proses yang bisa dilakukan, yaitu generalisasi dan spesialisasi. Jadi kalau kita menggunakan generalisasi berarti kita merancang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Jadi pembuatan entitas dari bersifat umum dimulai dari tipe-tipe entitas yang bersifat khusus ya, dari khusus ke umum. Kalau spesialis ini top down ya, dari atas ke bawah. Jadi dimulai dari yang ini merupakan sebuah model pembuatan pembuatan supertipe ya, yang dimulai dari subtipe. Pembuatan subtipe yang dimulai dari pembuatan supertipe ya. Jadi contohnya ini kalau generalisasi, jadi E1 itu dimulai dari E2 dan E3. Nah, ini ilustrasi dari generalisasi ya. Jadi sebelum kita menemukan di sini mobil ya, ini kan mobil umum. Nah, kita mulai dari yang khusus dulu, dari jumlah penumpang ya. Ya, dan sebagainya. Nah, terus di sini ada entitas mobil, motor, dan truk. Nah, ini khususnya. Kalau umumnya itu adalah kendaraan ya. Nanti juga bisa dibikinnya sini entitas sepeda. Ini bagian dari, jadi tadi ada truk, mobil, ini digabungkan, setelah digabungkan menjadi sebuah kendaraan. Terus ini contoh lain dari generalisasi. Jadi ada mahasiswa D3, ada mahasiswa 1 ya, kalau ada S2 terus digabungkan menjadi sebuah entitas, yaitu mahasiswa. Kalau ilustrasi dari spesialisasi berarti dimulai dari yang umum. Dimulai dari umum yaitu seperti suku cadang ya. Nah, terus suku cadang itu khususnya ya mulai dari suku cadang buatan sendiri, suku cadang dibeli. Nah, jadi suku cadang umpamanya dari sebuah perusahaan ya, apakah suku cadangnya dibuat sendiri atau dibeli. Atau kalau kita balik dari situasi yang generalisasi tadi, mulai dari kendaraan, terus kendaraan itu ada truk, ada motor, ada mobil, ada sepeda. Nah, itu adalah jenis-jenis kendaraan secara khusus. Nah, terus mobil ini diturunkan lagi, mobil kan masih bersifat umum. Nah, khususnya lagi itu ya, mobil sedan, mobil van ya. Nah, ini oke. Jadi tadi kita sudah membahas masalah derajat relasi, kardinalitas ya, derajat relasi, kardinalitas dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke agregasi. Agregasi ini terbentuk ya, jadi saya ulangi, agregasi ini merupakan sebuah hubungan antara penghubung dengan penghubung ya, ini kata intinya. Jadi karena sebuah relasi itu tidak hanya terbentuk dari entitas ke entitas, tapi terkadang ada juga relasi yang terbentuk dari antara relasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada entitas mahasiswa, praktikum, dan mata kuliah. Nah, mahasiswa ini mempelajari mata kuliah, banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah ya. Nah, dan banyak mahasiswa mengikuti ya, atau banyak mahasiswa mempelajari
dan mengikuti banyak praktikum dan banyak mata kuliah ya. Kalau ini antara mahasiswa dengan praktikum. Jadi mahasiswa itu selain dari mempelajari mata kuliah, mahasiswa juga mengikuti praktikum. Nah, ini maksud dari ilustrasi agregasi ini. Di sini ada hubungan antara mempelajari dan mengikuti. Nah, karena yang praktikum ini adalah mata kuliah, makanya tidak bisa digambarkan kalau seandainya praktikum terdiri dari entitas tersendiri terus berhubungan dengan mahasiswa ya. Jadi yang mahasiswa yang mempelajari mata kuliah itu juga mahasiswa yang mengikuti praktikum dari mata kuliah tersebut. Nah, ini dia ya. Terus batasan dari relasi. Ada dua tipe batasan relasi ya, ini total partisipasi dan partisipasi sebagian ya. Partisipasi total dan partisipasi sebagian. Kalau partisipasi total ini adalah suatu jika keberadaan sebuah entitas itu sangat bergantung pada keberadaan entitas lain. Nah, ini adalah total partisipasi. Contohnya entitas dosen. Keberadaan tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah dan sebaliknya. Artinya jika ada seorang dosen maka harus ada mata kuliah yang diajarkan. Begitu pula sebaliknya ya. Jika ada seorang dosen berarti harus ada mata kuliah yang diajarkan. Nah, dan sebaliknya kalau ada mata kuliah harus ada dosen yang mengajarkan. Jadi tidak bisa terpisah ya. Ini saling berkaitan satu sama lain, hubungannya timbal balik. Nah, terus partisipasi sebagian. Partisipasi sebagian itu jadi suatu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika entitas tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entitas lain tapi berhubungan satu sama lain. Nah, contoh tidak semua dosen menjadi koordinator sesama dosen ya. Jadi biasa dalam perkuliahan kalau sebuah mata kuliah yang banyak dosennya, kelasnya sedikit, biasa ada namanya koordinator dosen dan ada jadi ada tim dosen, terus dari tim dosen itu ada koordinatornya. Atau sama kalau dalam satu kelas ini ada kumpulan mahasiswa terus ada ketua tingkatnya. Jadi ketua tingkat mengkoordinir ya mahasiswa. Mahasiswa ini adalah koordinator. Jadi mahasiswa mengkoordinir mahasiswa ya. Jadi satu orang mahasiswa ini mengkoordinir banyak mahasiswa, itulah ketua tingkat. Ini adalah langkah-langkah membuat ERD ya. Ada banyak langkah-langkahnya, kalau ini mungkin bisa dibaca saja ya. Terus kompetensi penanaman, ini alat bantu untuk pemodelan basis data. Bisa menggunakan Microsoft Visio, Erwin, DB Designer, S Designer, R Studio. Nah, ini, dan masih ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk terus menggambarkan dari pemodelan data. Oke, sampai di sini sekian dari penjelasan saya. Mungkin di kelas kita bisa lebih memperjelas lagi dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam video ini, dan saya harap semua mahasiswa bisa berpartisipasi dalam materi ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.